Puluhan orang tewas akibat kerusuhan di Kazakhstan. Presiden Tokayev merintahkan tembak di tempat bagi perusuh. Pulang berlibur dari Turki, penyanyi Ashanti positif COVID-19. Petugas damkar menyelamatkan seorang balita yang lengannya tersangkut pipa air kolam renang. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga hadirkan informasi polisi akan periksa pria yang mengacungkan pedang samurai saat orkes dangdut di Kudus, Jawa Tengah. Polisi juga akan menindak panitia acara karena menggelar acara tanpa izin. Bersama saya, Debbie Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Video seorang pria membawa pedang samurai saat pagelaran dangdut di Desa Ternadi, Kudus, Jawa Tengah, viral di media sosial. Pria ini mengacungkan pedang dan berupaya memanjat pagar pembatas panggung. Menurut polisi, pria dalam video tersebut adalah salah satu panitia yang merebut pedang dari salah seorang penonton. Polisi masih mendalami peristiwa ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mengaku tidak pernah mengeluarkan izin acara panggung dangdut tersebut. Setelah itu kita menyuruh Babin untuk melakukan pengecekan. Setelah sampai di sana sudah terjadi perkelahian antar warga dan akhirnya kami suruh untuk melakukan bubar. Itu acara pemuda tanpa izin, Pak, tanpa pengetahuan kita. Kalau memang itu acaranya sudah berizin, pasti kita tidak akan mengizinkan. Selanjutnya, polisi akan menindak panitia yang menggelar acara karena menimbulkan kerumunan dan kericuhan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Kazakhstan. Pemirsa, situasi di Kazakhstan semakin memanas akibat unjuk rasa berkepanjangan terkait kenaikan harga BBM. Presiden Kazakhstan memerintahkan tembak di tempat bagi para perusuh. Tensi tinggi terus berlanjut di kota Almaty, Kazakhstan. Suara tembakan dan ledakan mewarnai kerusuhan yang terjadi sejak kemarin. Aksi unjuk rasa berubah jadi kekerasan, di mana gedung pemerintah dibakar dan sejumlah kendaraan rusak. Kementerian Dalam Negeri melaporkan 26 pemrotes tewas, 18 terluka, dan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Sementara dari pihak aparat, 18 orang dilaporkan tewas. Di tengah kerusuhan yang melanda negaranya, Presiden Kassym-Jomart Tokayev memberikan perintah tembak di tempat terhadap orang-orang yang disebut militan atau teroris. Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Kekerasan Kazakhstan dipicu oleh reformasi harga bahan bakar minyak yang berujung pada kenaikan harga BBM. Pemerintah telah memutus jaringan internet di seluruh negeri dan menutup 2 bandara, salah satunya di kota Almaty. Rusia dan negara-negara organisasi keamanan kolektif mengirim kontingen penjaga perdamaian ke Kazakhstan. Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO untuk membantu negaranya dalam menekan kerusuhan yang meluas. Pemirsa, terkait dengan kerusuhan di Kazakhstan, perwakilan Indonesia melalui Duta Besar Fajrul Rahman menyatakan pihaknya terus memantau situasi keamanan di negara tersebut. Sedangkan lebih dari 141 warga negara Indonesia yang berada di Kazakhstan ini masih dalam kondisi aman. Pada tanggal 4 Januari 2022, Presiden Republik Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah menerbitkan dekret presiden yang menyatakan negara Kazakhstan dalam keadaan darurat atau state emergency dari tanggal 5 hingga 19 Januari 2022 dan juga memberlakukan jam malam setiap hari dari pukul 23 hingga pukul 7. Ada 141 warga negara Indonesia di Republik Kazakhstan dan 3 orang di Republik Tajikistan. Sampai hari ini KBRI Nur Sultan menjamin
dan memberitahukan kepada keluarga di Indonesia bahwa keadaan mereka sehat, aman, dan KBRI Nur Sultan setia melayani mereka di dalam masa state of emergency ini. Dan kami juga sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Kazakhstan, yaitu pertama, agar selalu waspada dan berhati-hati, kedua, menjauhi kerumunan, ketiga, tidak bepergian keluar rumah, kecuali untuk hal-hal yang penting, keempat, mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat, menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi massa di wilayah setempat, kelima, tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan. Keenam, saling berkomunikasi sesama WNI. Ketujuh, berkomunikasi dengan KBRI melalui grup WNI. Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan juga arahan dari Menlu Retno Marsudi agar kami menyiapkan hotline 24 jam terhadap situasi ini. Hotline KBRI melalui SMS, telepon, dan WA 777183600245. Pemerintah segera membuka penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia. Rencananya pemberangkatan pertama di masa pandemi akan dimulai Sabtu besok. Keputusan pembukaan kembali perjalanan umroh jemaah Indonesia ditetapkan pada rapat Kementerian Agama 3 Januari lalu. Rencana penyelenggaraan umroh akan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi juga sudah mempersiapkan diri untuk menyambut jemaah umroh dari Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Advance Mitigasi Sistem Umroh Ampuri, Azhar Ghazali. Menurut Azhar, pemerintah Arab Saudi juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan bagi jemaah selama beribadah di sana. Protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah Saudi memang sifatnya berupa tindakan preventif. Apalagi kita dengar bersama bahwa saat ini sedang meningkat jumlah penyebaran Omikron di sana. Tapi itu bukan berarti bahwa pemerintah Saudi akan melakukan lockdown. Mereka sendiri sudah menyampaikan bahwa tidak akan melakukan lockdown. Dan tindakan preventif itu bisa kita lihat dan saya alami sendiri selama melaksanakan ibadah di sana, baik di Medina dan Mekah. Pada saat saya berada di Medina, sehari setelah saya berada di Medina, pemerintah Saudi, kami berada di Medina, pemerintah Saudi melakukan kembali sistem menjaga jarak atau stafnya tidak boleh dirapatkan kembali. Di mana-mana juga kita sudah harus menggunakan masker. Jika melakukan pelanggaran, maka akan diberikan denda sebesar 1.000 rial. Nah, belum lagi pada saat kita berada di tempat ibadah juga kita tidak bisa sama sekali dibiarkan berlama-lama untuk berkerumun, terutama di Masjidil Haram. Begitu selesai sholat, mereka sudah harus membubarkan diri, terutama yang berada di pelataran Masjidil Haram. Itu bisa kita lihat dengan sangat jelas sekali bagaimana mereka melakukan tindakan preventif dengan upaya-upaya yang mengembalikan kembali tata cara bagaimana kita melakukan diri kita dan orang lain pada saat protap COVID itu dilakukan. Karantina sendiri mulai kita lakukan screeningnya sejak di asrama haji ya. Asrama haji semalam kita nginep di sana, setelah itu kita terbang menuju Jeddah. Setiba di Jeddah ataupun di Madinah, kita sudah diharuskan untuk melaksanakan karantina selama kurang lebih sekitar 5 hari. Aturan karantina ini sendiri mengacu pada otoritas penerbangan dari Saudi, yaitu GACA, dilakukan selama 5 hari, baik itu melalui landing Jeddah dan juga landing Madinah. Setelah 5 hari itu baru kita bisa melakukan ibadah umroh. Kalau yang landing Jeddah setelah 5 hari baru bisa meninggalkan Jeddah menuju Madinah, sedangkan yang untuk Madinah kita nginap di hotel yang sama dengan tempat kami melakukan karantina. Rencananya pemberangkatan pertama umroh di masa pandemi akan dimulai Sabtu 8 Januari 2022. Pada umroh akan diutamakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang menggunakan penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, penyanyi Ashanty positif COVID-19 usai berlibur di Turki bersama keluarganya. Tidak hanya Ashanty, sejumlah orang yang ikut dalam rombongan ini juga terpapar COVID-19. Penyanyi Ashanty terdeteksi positif COVID-19 setelah pulang berlibur di Turki. Tidak hanya Ashanty, beberapa orang yang ikut dalam rombongan juga terpapar COVID. Sempat beredar kabar bila Ashanty terpapar Omikron.
Namun Kementerian Kesehatan menyatakan belum bisa menentukan jenis COVID yang menimpa Ashanti hingga hasil pemeriksaan lanjutan selesai dilakukan. Sampai saat ini baru COVID-19 karena untuk pemeriksaan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan SGTF dan genome sequencing. Jadi statusnya dari pelaku perjalanan luar negeri yang kita deteksi kemarin itu adalah COVID positif, tapi variannya masih dalam proses pemeriksaan. Lebih lanjut, pemerintah meminta agar masyarakat Indonesia menahan diri agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena resiko terpapar COVID-19, terutama jenis Omikron, lebih tinggi di luar negeri bila dibandingkan di tanah air. Kami sebelumnya sudah menyampaikan dan menghimbau bahkan sebelum libur Natal bahwa dua negara terbesar yang kita dapatkan dari pelaku perjalanan luar negeri, yang pertama adalah tentunya Turki yang sebagian besar ini adalah wisatawan, yang kedua adalah negara Arab Saudi yang sebagian besar ini adalah PMI. Untuk itu tentunya kami selalu menghimbau masyarakat, seperti yang pernah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Kesehatan, bahwa sebaiknya warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan liburan ke luar negeri karena resiko penularan Omikron jauh lebih besar dari kondisi yang ada di luar negeri dibandingkan kalau kita melihat situasi di Indonesia. Setelah dinyatakan positif COVID-19, penyanyi sekaligus istri dari penyanyi Anang Hermansyah ini kini menjalani isolasi di Rumah Sakit Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, Ashanti dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang diderita oleh Ashanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya dihantam truk di Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.